Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam 2030 bersama-sama saya di studio kali ini melalui StreamYard ialah Abdul Manan, wartawan Tempo dari Jakarta. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Dr. Jennery. Ya, kita nak bicara tentang isu berkaitan dengan COVID-19 dan apa tantangan-tantangan perkembangan vaksin dan sebagainya di Indonesia setakat ini. Jadi mengikut pengamatan saya, Indonesia dengan penduduk 271 juta kini berada di tangga ke-18 dunia dari segi jumlah keseluruhan kes apabila sudah mencatat lebih 2 juta kes dan sekitar 55,000 kematian setakat ini. Jadi saya nak tanya Bapak, di mana sebenarnya silap Indonesia ini? Ya, memang dalam 3-4 hari terakhir ini jumlah peningkatannya sangat luar biasa, yang mungkin seminggu sebelumnya itu di bawah 10.000 ya. Tapi sejak beberapa 3-4 hari ini jumlah penambahan case per hari itu sudah di atas 10.000, 12.000, 13.000, dan ini membuat kapasitas rumah sakit dan layanan kesehatan Indonesia ini semakin tidak memadai. Dan apa masalahnya ini? Ini ya sudah masuk ke menyebar ke 34 provinsi ya, semua provinsi sudah dicapai ya. Kalau yang memicu ini penambahan jumlah kasus yang sangat besar dalam beberapa hari terakhir ini, yang dianggap sebagai penyumbang terbesar adalah mudik Idul Fitri dan juga waktu Ramadan dulu, liburan ya. Ya, dan liburan ya. Karena memang pemerintah melarang mudik pada waktu Idul Fitri kemarin, tapi penerapannya ternyata susah melakukan pelarangan secara total, dan tapi di sisi yang lain pemerintah melarang mudik tapi tempat wisata dibuka. Nah, ini kebijakan yang sebenarnya agak tidak saling mendukung ya. Ya, dan itu yang dianggap sebagai kontributor utama kenaikan kasus cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir ini. Baik, Jakarta juga sudah begitu parah dari segi jumlah kasus atau kes ya. Sudah mencatat sekitar 4,000 ya. Bagaimana itu fenomena ini berlaku di Jakarta dengan penduduknya begitu banyak, besar, sekitar 12 juta begitu, kalau Jakarta Raya itu lagi sekitar 30 juta ya. Bagaimana sebenarnya, apa di sebalik peningkatan kes di Jakarta itu sendiri? Ya, karena setelah Idul Fitri itu kan praktis sebenarnya tidak ada pengetatan wilayah yang efektif diberlakukan ya. Walaupun ada pengetatan itu lebih banyak ke soal misalnya working from home memang masih 50% ya. Nah, jadi 50%-nya masih bekerja ke kantor, dan otomatis itu meningkatkan jumlah mobilitas orang dari luar ke Jakarta, dan buktinya Jakarta masih sangat macet, terutama di jam pagi dan hari. Jakarta aja terkenal dengan tiada hari tanpa macet di Jakarta dengan mobil begitu banyak ya. Ya, memang itu jadi membuat orang jadi bertanya, sebenarnya di Jakarta ini ada COVID atau enggak, kemacetannya seperti pada hari biasa. Dan secara ekonomi juga memang ada pembatasan jam operasional aktivitas ekonomi. Misalnya mall itu jam 8 sudah tutup, paling malam kan jam 9. Tapi itu mobilitas masyarakat masih sangat tinggi, sehingga potensi penularan itu saya kira masih sangat besar. Dan saya kira ini yang saya faham ini masalah di Jakarta, Pak. Pak faham bagaimana keadaan macet 37 kali dah saya ke Jakarta.
Dan saya faham bagaimana orang berkunjung ke mall-mall yang besar dan sebagainya. Jadi bagaimana keadaannya sehingga peningkatan itu begitu mendadak sekali? Dengan begitu banyak juga yang sudah meninggal dunia di Jakarta ini, saya faham mengikut bacaan saya pelbagai media di Indonesia itu orang sudah keletihan, termasuk yang bekerja tukang kubur, yang bekerja di kubur dan sebagainya itu. Boleh Bapak ceritakan sedikit keadaan di Jakarta itu sendiri? Ya, kalau jumlah kasus di Jakarta kan memang masih yang paling banyak, dan jumlah tenaga kesehatan juga yang meninggal juga sangat banyak. Terakhir berapa jumlahnya aku agak lupa. Dan ya yang terakhir sih memang rumah sakit rujukan untuk perawatan COVID yang berada di Wisma Atlet itu sudah hampir penuh gitu. Jadi ini sebenarnya udah sangat menunjukkan betapa situasinya memang sudah sangat mendekati parah ya. Dan karena itu mendekati gawat lah, karena itu kan muncul desakan supaya pemerintah mempertimbangkan, termasuk dari Ikatan Dokter mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan melakukan lockdown. Sebenarnya Indonesia kan belum pernah melakukan lockdown. Selama ini yang dilakukan kan hanya pengetatan. Jadi dengan angka kenaikan yang sangat tinggi ini, langkah pembatasan sosial berskala besar. Pembatasan sosial berskala besar. Ya itu. Tetapi jadi belum sepenuhnya lockdown sih. Ya, belum pernah lockdown. Mengapa langkah itu diambil? Karena pemerintah memang COVID ini kan dampaknya kepada dua hal ya, dampak kesehatan, yang kedua adalah dampak ekonomi. Dan pemerintah selama ini terlalu heavy ke pertimbangan ekonomi. Dan ini memang ya sedari awal yang menjadi konsiderasi terberat pemerintah memang di ekonomi, dan itulah yang menyebabkan misalnya pemerintah sejak di bulan Februari sebenarnya sudah ada tapi tidak mengakui, dan ketika Maret ada kasus pertama, pemerintah tidak mencoba melakukan seperti negara lain lakukan, yaitu melakukan lockdown. Karena ini dari evaluasi kan sebenarnya diketahui bahwa seandainya pemerintah mau melakukan lockdown di awal-awal krisis, mungkin arah dari penanganan kasus di Indonesia bisa lebih baik dari situasi sekarang. Mungkin pemerintah Indonesia di bawah kepimpinan Pak Jokowi itu dijaring oleh satu dilema untuk mengimbangkan antara aspek kesihatan dengan juga ekonomi. Jadi pasti pemerintah juga dikritik hebat oleh rakyatnya. Bagaimana keadaannya sebenarnya? Ya, memang itu dilema yang dihadapi oleh negara-negara lain ya, bukan hanya khas Indonesia ya. Betul. Ya. Kan tergantung sebenarnya seberapa serius dampak kesehatannya, karena pada akhirnya dampak kesehatan itu akan berpengaruh terhadap ekonomi. Ekonomi tidak akan pernah sepenuhnya pulih kalau kesehatan tidak pulih. Dan ya kritik terhadap pemerintah kan karena terlalu heavy di pertimbangan ekonomi, sehingga kebijakan kesehatannya pun juga tidak maksimal. Kan kebijakan lockdown itu kan sebenarnya untuk seperti menginjak rem sebentar untuk mengurangi angka infeksi ya. Tapi karena kita tidak pernah menginjak rem, jadi jalan sedikit-sedikit, sehingga akhirnya kita mungkin tidak akan pernah berhenti. Menarik sekali Pak. Jadi kita rehat seketika dan jumpa lagi sembah ini. Teruskan bersama 2030. Baik Pak Abdul Manan, selain 3 varian berbahaya, Alpha, Beta, Delta yang terkesan di Indonesia, ada lagi varian lokal
yang telah juga mendominasi penyebaran COVID-19 di Indonesia ini. Bagaimana keadaan varian lokal ini sebenarnya, Pak? Oke, yang varian lokal saya belum mengikuti perkembangannya. Memang yang varian-varian baru itu kan yang jadi concern di Indonesia kan terutama yang varian India ya, yang itu dianggap ditemukan di sekitar lebih dari sekitar 30-an kasus dalam yang terjadi di Kudus, Jawa Tengah terakhir yang ledakannya sangat besar ya, dari 80-an menjadi lebih dari 300-an. Yang memang yang tercatat baru itu, tapi yang varian lokal saya belum begitu mengikuti ya, Pak Janedi. Baik, kalau di Malaysia ini bagi individu atau orang yang melanggar SOP, melanggar peraturan pemerintah akan dikenakan hukuman besar, RM1,000 sampai ke RM50,000 tengok syarikat dan sebagainya. Jadi kalau di Indonesia ini apa langkah pemerintah? Adakah mereka didenda, dihukum dan sebagainya kalau melanggar peraturannya? Tidak Kalau pakai masker dan sebagainya. Kalau yang tidak pakai masker di Jakarta itu ada yang didenda 250.000 ya. Tapi yang lebih banyak sanksi di tempat, diberi peringatan, disuruh push up misalnya ketika di jalan. Wow. Jadi ada yang misalnya masih dipersuasi untuk malah diberi masker kalau dia tidak punya masker sih. Kalau pada umumnya, bagaimana reaksi atau sambutan rakyat Indonesia yang begitu ramai 270 juta itu pada amnya? Adakah positif? Ya, di beberapa daerah sih memang reaksinya beragam ya Pak ya. Jadi kalau di Jakarta saya kira kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu setidaknya memakai masker itu masih relatif mudah diterapkan. Tapi misalnya di beberapa daerah, misalnya kebijakan untuk memakai masker, terutama di daerah-daerah yang di luar Jakarta, di remote ya, itu yang merasa infeksi kasus ini sangat rendah, itu malah banyak yang tidak pakai masker. Di Jawa kan masih banyak orang-orang di pasar tidak pakai masker misalnya. Itu sebagian karena karena merasa itu belum jadi ancaman yang nyata. Sebagian juga merasa karena interaksi dengan orang luar sedikit sehingga tidak ada kebutuhan untuk memakai masker. Dan saya kira memang ini problem kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker, termasuk menjaga jarak ketika mereka berkumpul dengan tetangga. Ini memang menjadi salah satu pekerjaan rumah sih bagi pemerintah kita. Apa strategi ataupun langkah yang diambil oleh pemerintah, oleh kerajaan Indonesia untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan rakyatnya yang begitu ramai itu? Ya, beberapa kampanye sudah dilakukan ya. Kampanye kalau di media sosial sudah banyak dilakukan untuk melakukan 5M sekarang ya. Ya, 5M ya. Ya, 5M sekarang memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan 3T ya. menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas ya. Dan kalau di daerah sebenarnya beberapa inisiatif dilakukan misalnya dengan penyuluhan oleh tokoh agama atau misalnya melalui video-video yang menggunakan bahasa daerah tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Yang paling basic itu adalah memakai masker terutama. Ya, bagaimana 3T itu upaya untuk penanganan COVID-19 ini dari segi pengetesannya, testingnya, penelusuran kontak erat atau tracing dan tindak lanjut berupaya berupa perawatan pada pasien COVID-19. Itu juga saya percaya turut dilakukan di Indonesia. Ya. 3T ini yang memang menjadi salah satu
tantangan di Indonesia ya. Terakhir kan kita pemerintah banyak dikritik karena tracingnya yang dianggap kurang ya. Testing dan tracing. Karena memang ini juga terkait kebijakan dengan kebijakan pemerintah menetapkan zonasi daerah COVID ya, karena ada dikategorikan zona hijau, ada dikatakan zona kuning dan zona merah. Kalau zona hijau kan berarti tidak ada kasus COVID. Kalau zona kuning ada penularan sifatnya lokal, dan zona merah tingkat kasusnya tinggi. Ini ada kecenderungan beberapa pemerintah daerah itu supaya tidak merah itu biasanya mengurangi tracing. Itu yang sempat dikritik oleh menteri, bahkan oleh Menteri Kesehatan, supaya jangan membohongi diri sendiri dengan mengurangi tracing, karena itu kan dampaknya justru berbahaya bagi daerah itu, karena potensi untuk terjadi ledakan kasus jadi sangat tinggi karena tidak ada deteksi dini itu. Baik, Pak Abdul Manan, baik, kita bicara lagi soal ini dengan perkatakan tentang sistem kesihatan dan juga langkah-langkah lain yang diambil oleh Indonesia. Jadi kita berhenti rehat seketika, jumpa lagi selepas ini. Anda sedang mengikuti 2030. Tamu saya minggu ini ialah Saudara Abdul Manan, wartawan Tempo, iaitu sebuah penerbitan atau majalah terkemuka di Indonesia yang begitu terkenal. Jadi Bapak Abdul Manan, saya nak tanya dari segi sistem kesihatan dengan angka kes yang sudah lebih daripada 2 juta dengan kematian yang begitu tinggi sekitar 55,000, adakah Indonesia berupaya dari segi fasilitasnya, kemudahannya, dari segi hospital, sumber daya, doktor dan sebagainya? Adakah Indonesia mampu setakat ini? Adakah sistemnya hampir lumpuh atau bagaimana? Ya, kalau dengan perkembangan dalam beberapa hari terakhir ini memang sistem kesehatan kita itu terancam lumpuh sebenarnya, karena rumah sakit yang menjadi rujukan COVID itu sebagian besar sudah penuh ya. Misalnya yang terakhir, yang termasuk di Jakarta, terakhir yang di Kudus, yang di Bangkalan, itu daerah-daerah pada di Jawa ini kan sistem kesehatannya mendekati penuh, dan karena itulah pemerintah kan tanggal 22 kemarin ya, itu melakukan perpanjangan pengetatan PPKM mikro sampai 5 Juli. Artinya dengan PPKM itu sedang disiapkan regulasi supaya daerah-daerah yang berstatus zona merah itu mendekati lockdown, karena pembatasannya dari 75 sampai 100%, ya pasti kebutuhannya kan untuk menghentikan infeksi baru supaya memberi ruang bagi tenaga kesehatan menangani pasien yang sudah ada. Karena kan di beberapa daerah ini bahkan di ICU itu pasien kan antri. Nah, yang itu kan kalau tidak ada usaha luar biasa, usaha yang sangat keras untuk menghentikan, otomatis sistem kesehatannya pasti akan kolaps gitu. Dan usaha lain yang dilakukan kan akhirnya kan dari regulasi kemarin itu bahwa ada seleksi terhadap yang masuk ke rumah sakit rujukan. Jadi kalau misalnya sebelumnya itu misalnya yang punya gejala ringan itu bisa diisolasi di rumah sakit rujukan, tapi karena dengan situasi sekarang yang gejala ringan diminta isolasi di tempat lain, sehingga rumah sakit rujukan itu bisa menangani yang kasus-kasus yang berat. Baik, Pak. Saya kira Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengatakan kapasiti ruang isolasi pesakit COVID-19 di rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta juga mulai menipis. Bagaimana sebenarnya keadaan di Jakarta itu sendiri dari segi kemudahan atau fasilitas ini?
Ya, kalau yang apa fasilitas kesehatan yang di Jakarta kan memang andalannya di Wisma Atlet dan memang sudah hampir penuh dan beberapa orang sudah mengaku kesulitan mencari rumah sakit kalau ada saudara yang misalnya yang positif dan memang yang akhirnya dilakukan oleh pemerintah ya seperti yang dianjurkan oleh pemerintah pusat itu jadi melakukan seleksi terhadap pasien yang dianggap ini apa sakitnya gejalanya sangat berat sehingga karena yang gejalanya sangat berat itulah yang mendekati yang tidak tertolong kan. Sementara yang apa gejalanya ringan sebenarnya masih mungkin dia diisolasi mandiri di rumah atau di tempat lain misalnya di hotel. Karena kan sebenarnya potensi untuk bisa selamatkan apa lebih besar dibanding yang punya gejala ringan ini. Dan yang dilakukan pemerintah sekarang akhirnya kan menggenjot meningkatkan vaksinasi. Ya. Jadi ya, ini itu kita bicarakan hari nanti ini, ya Pak. Kita bicarakan tentang vaksin dalam segmen yang kemudian. Jadi saya nak tanya Bapak tentang begitu banyak doktor dan petugas kesihatan. Sekitar 1,000 orang sebenarnya sudah meninggal dunia. Jadi dapat Bapak komen dari segi itu? Ya, saya kira ini apa ya? Kombinasi dari kurangnya dukungan dari ini ya dari kebijakan pemerintah supaya mengurangi tekanan terhadap tenaga kesehatan. Di sisi yang lain ini juga karena dampak dari ini kurangnya kesadaran masyarakat ketika mengakses layanan kesehatan. Kan di Indonesia ini kan ada ada orang yang misalnya marah kepada dokter karena dengan mudah karena dokter dianggap atau rumah sakit dianggap dengan mudah membuat seseorang berstatus COVID. Padahal sebenarnya kan misalnya bahkan orang datang ke rumah sakit dengan keluhan sakit demam biasa atau sakit gigi saja itu kan diperlakukan seperti pasien COVID, harus tes dulu karena itu bagian dari untuk melindungi dokter kan. Tapi kan banyak masyarakat dokter dan petugas itu juga stres dan tertekan. Sekarang apa reaksi para petugas kesehatan termasuk dokter ini? Ya kan ada akhirnya dokter yang misalnya memprotes melalui asosiasi ya lewat ikatan dokter supaya mendorong kesadaran publik bahwa kalau dokter dan tenaga kesehatan bersikap ekstra seperti memperlakukan semua pasien yang datang ke dokter seperti dengan standar COVID itu untuk melindungi tenaga kesehatan karena kan ada kasus juga Pak. Jadi ada orang yang sebenarnya gejalanya COVID tapi dia mengadu bukan COVID karena dia tidak menemukan rumah sakit. Dan itu kan sebenarnya membahayakan dokter kan. Dan saya kira memang langkah dokter dengan memperlakukan semua pasien dengan standar COVID itu upaya bentuk hati-hati lah ya. Baik, kematian doktor begitu ramai dan kematian pasien atau pesakit yang sudah mencecah 55,000 lebih itu suatu yang amat menyedihkan. Jadi dalam 40 saat bagaimana sebenarnya keadaan perkuburan di Indonesia? Dapatkah menampung jumlah kematian yang begitu tinggi Pak dalam 40-45 saat? Ya kalau yang di yang di Jakarta sih sebenarnya udah diprediksi sejak tahun lalu. Jakarta kan memang tanah kuburan itu kan sudah sangat kritis ya. Jadi akhirnya kan ada yang yang dimakamkan secara bersusun. Kalau di Jakarta memang ini bertingkat-tingkat ya. Ya cukup karena tanahnya terbatas gitu ya. Tapi kalau di luar daerah saya kira masih dan mahal. Ya. Baik Pak, kita bicara lagi tentang isu vaksin selepas rehat dan jumpa lagi selepas ini.
Bapak, kita nak bicarakan soal vaksin. Indonesia menerima banyak vaksin. Ini termasuk Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Novavax, Sinovac dan Sputnik. Jadi setakat ini bagaimana kadar vaksinasi di Indonesia? Ya, kita secara keseluruhan sampai hari ini sudah melakukan vaksinasi sekitar 40-an juta ya. Yang separuhnya ada yang sudah vaksinasi tahap kedua, ada yang sebagian masih vaksinasi satu, dan sebagian besar adalah Sinovac ya. Dan vaksinasi, pemerintah menjadikan program vaksinasi ini sebagai senjata pamungkas, karena makanya pemerintah menargetkan bulan Juni-Juli ini 700 sampai 1 juta per hari vaksinasi. Makanya kita tiap hari melihat ya pengumuman vaksinasi di berbagai tempat sekarang ini sangat banyak, dan jumlah vaksin yang sudah datang ke Indonesia sampai terakhir 16 Juni kemarin itu 90 juta ya. Jadi memang apa langkah untuk mempercepatkannya? Apa langkah untuk mempercepatkan kadar vaksinasi ini? Dengan membuka keran lebih luas untuk vaksinasi, tidak lagi berdasarkan clustering seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya kan masih ada clustering. Klaster pertama itu adalah tenaga kesehatan. Klaster kedua itu petugas publik, tentara, pegawai negeri, dan termasuk wartawan. Nah, setelah itu kan kita sudah dibuka lagi. Sudah. Macam di Malaysia juga, karena ini juga frontliners ataupun barisan depan. Jadi saya karena dia kan sebagai frontliner. Apakah hambatan-hambatan, kekangan-kekangan yang dihadapi oleh Indonesia, mengingat bahawa Indonesia punya 270 juta rakyat dan banyak pulau Indonesia ada 17,000 lebih pulau dan 34 provinsi. Apa agaknya cabaran atau tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk memberi vaksin kepada rakyatnya? Ya memang tantangannya adalah di distribusi ya, Pak. Pada waktu, kalau sekarang lebih banyak didistribusi ke daerah karena ya vaksin semua dari Jakarta ya, karena berpusat di Jakarta, dan ada juga faktor misalnya penolakan terhadap vaksin ya. Walaupun sebenarnya penolakan terhadap vaksin ini tahun ini sepertinya sudah sangat jauh berkurang dibanding tahun lalu. Kenapa? Mengapa mereka menolaknya? Mengapa mereka menolak, dan apa langkah yang telah diambil oleh kerajaan untuk meyakinkan golongan yang anti vaksin ini? Pada waktu vaksin Sinovac dan kemudian AstraZeneca itu kan sebagian, kalau yang Sinovac dulu lebih karena, ada juga karena faktor keyakinan agama, ada juga yang karena soal efikasi yang dianggap masih rendah. Tapi kalau yang AstraZeneca kan sempat karena ada mengandung unsur babi ya. Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan berusaha meyakinkan publik dengan menggandeng majelis ulama dengan mengatakan bahwa dalam situasi darurat penggunaan vaksin AstraZeneca dibolehkan secara syar'i gitu. Dan saya kira pemerintah menggunakan tokoh masyarakat untuk lebih meyakinkan publik supaya mengurangi resistensi terhadap vaksin. Dan saya kira dengan jumlah kasus yang juga sangat banyak, kematian yang makin dekat diketahui oleh banyak orang, itu saya kira juga mengurangi penolakan terhadap vaksin gitu. Ya. Jadi sasaran pemerintah untuk mencapai herd immunity ini, kekebalan dari segi kelompoknya, bila atau kapan dapat dicapai? Sepertinya kalau dengan jumlah vaksin yang dimiliki sekarang, tahun ini pasti belum akan terpenuhi, karena mungkin akhir tahun ya,
kan untuk herd immunity kan minimal berapa 70-75% ya. 70 lah, ya. Sementara berarti kan hampir 230-230-an juta ya. Sementara jumlah vaksin yang dimiliki Indonesia kan baru 90. Jadi mungkin akhir tahun atau mungkin tahun depan itu bisa mungkin terjadi kalau misalnya vaksinasi berjalan lancar dan pasokan vaksinnya juga datang sesuai tepat waktu sambil menunggu vaksin merah putih selesai ya. COVID-19 ini memberi dampak atau kesan yang begitu dahsyat kepada seluruh dunia, khususnya dari segi ekonomi. Malaysia dan Indonesia juga turut terpukul teruk. Bagaimana kesan ekonomi terhadap rakyat Indonesia, khususnya golongan bawahan, Pak? Ya, memang yang paling terdampak itu adalah ekonomi menengah ke bawah ya, terutama yang kehidupan hidupnya sangat tergantung dari apa yang didapatkan oleh hari ini. Karena begitu pembatasan skala besar diberlakukan, WFH jumlah pekerja yang WFH semakin banyak, otomatis itu mengurangi perputaran ekonomi di kota-kota yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka gitu. Makanya angka pengangguran Indonesia kan naik Meledak, meledak. Jadi berapa terakhir sekitar 3 jutaan ya angka pengangguran, dan ya pemerintah berusaha mengurangi tekanan itu dengan berbagai insentif walaupun memang masih banyak kritik terhadap apa bentuk bantuan atau insentif yang diambil oleh pemerintah khususnya di bawah kepimpinan Presiden Jokowi, Pak? Ya, misalnya insentif antara lain misalnya untuk ke perusahaan kan misalnya berupa pengurangan pajak, terus penghentian sementara untuk pembayaran jaminan asuransi jaminan ketenaga kerjaan, terus mengurangi kalau yang ke pekerja itu kan ada kartu prakerja untuk membantu yang PHK, skema pelatihan dan skema uang cash, dan ada juga yang dengan bantuan sosial secara langsung. Ya walaupun belakangan ketahuan ada bantuan dari segi tunai enggak? Ada bantuan yang tunai untuk rakyatnya? Ya, ada bantuan tunai waktu itu diberikan sekitar 3 bulan tahun 2020 ya. Baik Bapak, soalan saya terakhir Bapak Abdul Manan, apakah harapan Bapak Abdul Manan terhadap Indonesia dari segi kesihatan awam untuk masa depan tentang kemungkinan berlaku lagi pandemik sedemikian? Ya, secara ringkas Pak. Ya, pemerintah perlu memperbaiki sistem layanan kesehatan supaya lebih terintegrasi sehingga lebih siap jika menghadapi kondisi serupa di masa mendatang ya. Karena kan sebenarnya Indonesia punya puskesmas yang di tiap kecamatan yang sebenarnya itu menjadi tulang punggung utama dalam penanganan kasus-kasus penyakit yang masif seperti sekarang ini. Dan walaupun tentu saja kalau harapan kami sih pemerintah hendaknya juga dalam menangani kasus-kasus seperti ini menjaga konsistensi dalam kebijakan supaya, karena konsistensi itu penting. Ini kan penyakit seperti COVID ini kan mengandalkan kepatuhan masyarakat. Kalau pemerintah tidak konsisten itu menciptakan memberi teladan yang buruk. Penting sekali untuk pemerintah dan juga rakyatnya berganding bahu. Terima kasih Pak Abdul Manan, wartawan Tempo di Jakarta, dan sesungguhnya kita banyak belajar daripada Indonesia seperti Malaysia juga. Indonesia berdepan dengan satu keadaan yang amat getir ketika ini apabila sekitar 2 juta rakyatnya sudah dijangkiti dan sekitar 55,000 sudah meninggal dunia. Jadi melangkah ke hadapan bagi memungkinkan kita semua dapat tangani pandemik 19 ini dengan berkesan, pemegang taruh
semua pembangun taruh, bukan saja pemerintah harus mainkan peranan bersama, berganding bahu untuk memastikan kita dapat keluar daripada cengkaman ini. Dengan itu, sekian saja. Jumpa lagi minggu depan.